Dari Gereja Sangkakala Surabaya 10/6 The Voice of Love. Shalom kekasih Tuhan. Saya Ji Bunci dari GMS Gereja Mawar Syaron. Siang hari ini kita akan belajar mengenai Daud dan Goliat. Jadi banyak orang itu kayak menyamakan keadaan sekarang itu kayak kita ini lemah banget dan kita ini kayak mengalami sesuatu. Bahkan orang-orang yang sudah tua sekalipun, yang senior ngomong, ini nggak pernah terjadi selama hidupku. Ini bener-bener keren tanda kutip ya. Jadi kayak akhirnya banyak orang itu kalah, dan termasuk di dalamnya banyak anak-anak Tuhan memilih untuk kalah. Dan kenapa bisa kalah? Lalu mereka ngomongnya negatif. Biasanya kan orang kan beriman. Ini beriman tetapi kepada kegagalan. Wah, ini nggak tahu, ini keadaan ini mungkin bisa 2 tahun sampai tahun depan, ini nggak tahu ini seperti apa keadaanku. Jadi kayak akhirnya kebalikannya jadi seperti itu. Mari kita belajar siang hari ini dari Daud itu seperti apa. Jadi ayatnya di 1 Samuel 17 ayat ke 26 ya. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindari cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab kakaknya tertua itu mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapakah engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku perbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud itu, lalu diberitahukannya kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkam seekor yang akan menerkam dari kawanan itu, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Maka karena ia telah mencemooh barisan dari Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan akan melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan. Dia mencoba berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab aku belum pernah mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Nah, kekasih Tuhan, sampai sini dulu. Nanti kita lanjutkan pembacaannya. Nah, di sini Daud ini sedang menghadapi masalah yang besar, karena dia tujuannya, jadi setiap orang itu
punya tujuan. Jadi setiap orang itu kalau misalnya hidup biasa-biasa, maka dia itu akan ngomongnya mengalir ya. Jadi mengalir itu konteksnya bukan kita ini hidup tanpa tujuan. Nah, Daud ini punya tujuan. Tujuannya apa? Sebelumnya di atasnya itu dikatakan siapa yang akan mengalahkan Goliat ini, dia ini akan mendapat jabatan yang bagus, harta yang melimpah, diambil mantu sama Saul, dikasih anaknya. Tetapi Daud ini yang diomongkan setelah itu, dia bukan tak kerjakan ini Goliat ini supaya aku punya jabatan, dapat harta yang bagus, jadi mantu raja. Saya pikir ya, gak mungkin lah anaknya Raja Saul ini jelek ya kan, karena Raja Saul ini gagah banget. Bahkan dia tuh paling ganteng di antara orang Israel, paling gagah, selera kebanyakan wanita. Kemudian istrinya juga dia pastilah kalau raja dia mele lah ya. Jadi dia kalau kebanyakan ya kan permaisuri itu cantik ya, jarang. Saya kok gak pernah menjumpai permaisuri yang biasa, kecuali sudah tua ya. Tapi kalau dirawat ya bagus juga ya. Jadi kekasih Tuhan, Saul ini dan istrinya pasti cakep dan cakep gitu ya. Dan anaknya pasti bagus. Jadi kayak itu seorang pria ya kan, dapat jabatan, dapat harta, dapat istri. Wah, semua harta, tahta, wanita. Jadi kayak dia dapat jabatan tuh, tahta ya kan. Jadi kayak wah ini semua. Tapi lihat yang diomongkan Daud ya, ketika dia dikasih tahu sama orang-orang, nanti kamu kalau berhasil, kalau ada orang yang berhasil mengalahkan Goliat, dia akan dapat ini. Lalu Daud ini yang diomongkan gini, gak bisa, orang ini meskipun ya dalam hatinya Daud ya, aku ini gak dapat apa-apa ya, dia cuma kepingin tahu ya kan. Ya ada kedagingannya juga kepingin tahu. Tapi yang diomongkan Daud ini bukan gini, akan aku kalahkan ini Goliat, aku akan dapat harta tahta wanita itu. Enggak, dia tuh ngomong gini, karena orang ini mencemooh barisan Allah. Ini enggak bener orang ini. Orang ini bahaya ini. Dia mulutnya ini jahat. Orang ini bisa apa ya istilahnya, menjelek-jelekkan Tuhan. Aku gak suka sama orang ini. Jadi dia itu kayak apa yang dilakukan Daud ini karena dia itu ingin memuliakan Tuhan. Dia ini gak kepingin mencemooh Tuhan lewat hidupnya. Jadi tujuannya mulia. Kekasih Tuhan, saat ini apa yang menjadi tujuan hidup kita? Kita ini apakah hanya sekedar kepingin sukses atau hidup nikmat? Ya ada tahta, ada wanita, nikmat ya kan. Kalau orang punya jabatan itu enak ya, jadi kalau tinggal tunjuk-tunjuk, aku mau ini. Jadi kayak dia tuh dilayani, punya hamba-hamba banyak kalau dia punya jabatan. Nikmat lah, kenikmatan hidup. Nah, saat ini banyak orang, saya pikir kok 90% mungkin ya, orang itu akan mengalami apa yang namanya kebalikan dari kenikmatan hidup. Hidupnya ini akan mengalami penurunan. Banyak orang normalnya. Jadi semua orang itu kayak tersiksa dan mengeluh, dan aku ini apa ini, rumahku nanti kejual. Sekarang ini banyak rumah dijual, bahkan setengah harga. Dan Crazy Rich Surabaya ini muncul semua ya kan. Kayak ada aja orang yang mau beli. Jadi kayak orang yang suka ngambil harga murah, investor properti muncul semua. Teman-teman itu orang properti itu ngomong penjualan bagus ya kan, properti ini bagus. Jadi banyak rumah dijual setengah harga, diberi dengan kontan gitu ya, tanpa kredit segala. Nah, apa yang kita cari, apa yang menjadi tujuan hidup kita, itu yang akan menentukan bagaimana sikap kita, sikap hati kita. Saat ini kita nih merana, tersiksa, tertekan karena kenikmatan hidup kita berkurang. Seperti itu. Nah, saat ini saat yang tepat untuk kita mengoreksi atau bukannya itu kan semua orang juga seperti itu. Iya.
semua orang yang tidak alkitabiah, semua orang kebanyakan yang diinginkan hanyalah keinginan-keinginan dunia, termasuk saya. Saya ini juga berjuang untuk mengubah tujuan hidup saya, bukan sekedar kaya lalu kenikmatan hidup dan teman-temannya, ya kan. Saya ini mulai ngedrift, ya kan, banting setir. Enggak bener ini. Kita ini goalnya harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai hidup kita ini mencemooh nama Tuhan. Jangan sampai hidupku ini gak berguna, ya kan. Tuhan ngomong berdosa itu bukan melakukan kejahatan, membunuh, menipu, ngomong kotor, narkoba, dan sebagainya. Dosa itu adalah kita meleset dari kemauan Tuhan. Tuhan tuh punya rencana buat hidup kita, dan rencananya itu pasti sampai Tuhan tuh ngomong, pikirkan perkara-perkara yang di atas, ya kan. Tujuan-tujuan yang mulia, tujuan-tujuan, karena memang di dunia ini hanya sementara. Sekaya apapun kita, ya kan, hanya sementara kenikmatannya. Meskipun kita kaya dan bisa menjaga hidup kita lalu umur panjang, pun jarang yang lebih dari 100 tahun. Ya lebih-lebih sedikit aja, lebih-lebih sedikit aja, paling 110, 120. Jadi kenikmatannya hanya segitu saja, nggak sebanding dengan kekekalan. Itu kayak 1 detik banding 1000 tahun. 1 detik itu sebetulnya ini nggak sebanding juga kekekalan, ya kan, nggak ada banding. Tapi kalau mau dibayangkan, ya, kita ini 1 detik gitu ya, cuma sebentar saja dibandingkan dengan 1000 tahun. Lama banget 1000. Saya aja sekarang belum 40 tahun, lama itu ya. Kalau saya bayangkan dari waktu saya TK, ya, wih, lama banget ya, sudah lama. Bayangkan ini kekekalan. Dan Tuhan itu ngomong gini, itu yang harus kamu siapkan, perkara-perkara yang ilahi, perkara-perkara yang surgawi. Karena pikirkan perkara yang itu, jangan yang cuma sementara di bumi. Kalau tujuan kita ini hanya goal-goal yang cuma ingin kaya, seperti Raja Daud itu kalau ditawari jabatan, kekayaan, lalu wanita, dan dia tuh, oh itu ya yang ditawarkan, oke, nggak apa-apa. Kalau dapat itu ya nggak apa-apa. Kalau nggak dapat itu pun, ya kan, Daud itu akan melakukan untuk mengalahkan Goliat ini karena dia mencemooh barisan Allah, karena dia ini nggak sopan sama Tuhan dan orang-orangnya. Nah, kekasih Tuhan, apakah sekarang tujuan kita? Nah, bagaimana loh kalau seperti itu? Gini ya, jadi kita ini mesti membungkus semuanya dengan keinginan Tuhan. Misalnya, jadi kita harus benar dulu di tujuannya. Alasan yang kuat itu yang membuat kita tuh untuk melangkah kepada tujuan itu. Misalnya, seorang itu punya tujuan, aku kepingin jadi orang sukses. Kenapa kok orang sukses? Karena aku kepingin ketika aku sukses, aku ingin menyenangkan orang tuaku. Maka orang itu kalau misalnya ikut seminar, ya kan, lalu orang itu disentuh emosinya, lalu orang itu mulai menangis, lalu pokoknya aku harus sukses supaya orang tuaku tuh harus tenang, ya kan. Jangan sampai dia tuh nggak sempat menikmati hidupnya gara-gara aku nih nggak sukses. Maka orang itu kerjanya rajin, dia punya tujuan yang sangat kuat, punya alasan, sehingga akhirnya dia sukses. Dia punya alasan yang sangat kuat untuk menuju tujuan itu, ya. Jadi tujuan kita ini harus apa? Kalau saya pribadi, tujuan saya ini, saya ingin supaya hidup saya ini mempersembahkan banyak jiwa kepada Tuhan. Banyak orang diselamatkan lewat hidup saya. Tentunya saya harus sukses supaya saya lebih gampang lagi untuk membawa jiwa. Tentunya saya harus sehat supaya saya ini lebih gampang, tentunya sangat gampang dalam kondisi sehat untuk membawa jiwa. Dan saya harus terkenal. Kalau saya nggak terkenal, ya kan, kapasitasnya nggak bisa banyak, ya kan. Kalau banyak mata tertuju kepada kita, apa yang kita omongkan, apa yang kita lakukan itu kan diawasi. Wah, itu bisa membawa banyak orang kepada Tuhan. Makanya, jadi kalau misalnya nggak sukses, terus kemudian nggak sehat,
terus kemudian nggak terkenal, ya nggak apa-apa. Tapi tetap saya melakukan apa yang untuk memuliakan Tuhan. Memang itu akan lebih gampang. Tapi ya sekarang yang ada apa? Saya lakukan yaitu misalnya mendoakan orang putus asa, telepon sampai 2 jam kepada orang, lalu sama pegawai, sampai pegawai itu, Pak ada waktu mau curhat, ya kan. Terus kemudian saya memasukkan nilai-nilai Tuhan di dalamnya supaya dia lebih mengenal Tuhan. Misalnya saya nggak pakai ayat apa saya ngomong, tapi ayat firman Tuhan. Lalu orang itu akan, kok isa ya Pak Bunci nih. Lalu dia, Pak Bunci belajar dari mana? Saya ngomong, ini loh, saya ada ini guru saya Philip Mantova gitu ya. Kamu dengerin. Lalu pegawai saya itu dengerin, ya kan, dengerin gembala saya. Lalu mereka senang diberkati. Jadi kayak saya mengenalkan Tuhan kepada orang-orang di sekitar saya. Ini loh, saya bisa begini karena ada Tuhan. Terus kemudian apa yang Tuhan tuh sampai, lalu Tuhan itu menyertai langkah orang yang berjalan di jalannya. Daud ini, dia itu bukan ingin kaya, terkenal, dan nikmat. Dia itu kepingin supaya nama Tuhan dimuliakan. Lihat, dia disertai langkahnya oleh Tuhan. Kalau kita ngomong ya, nggak mungkin lah Daud ini nggak pengalaman apa-apa. Dia tuh cuma pengalaman jambai itu loh, singa beruang gitu ya, janggutnya ditarik-tarik. Ya, singa itu memang kuat, Goliat juga kuat, tapi singa itu nggak punya otak, ya kan? Beruang juga nggak punya otak, istilahnya loh ya, bahasa kasarnya. Dia itu ya nggak bisa mikir strategi apa, terus kemudian lalu mikir nih Daud ini lemahnya di mana, ya kan? Jadi secara lawan singa sama Goliat, ya hebatan Goliat lah ya. Jadi Goliat ini punya, meskipun saya nggak tahu ya dia itu seperti apa, tapi ini orang-orang raksasa yang hebat, yang dari kecil dia sudah di training untuk perang. Nah Daud dari kecil itu dia itu nggak di training untuk perang, dibiar diumbar lah ya sama orang tuanya. Bahkan ketika hal-hal penting itu Daud itu dilupakan. Jadi dia tuh ya wes pokoknya dikasih tanggung jawab, nanti hasilnya kembalikan ke papa. Dia itu kayak bener-bener anak gampang lah. Tapi kalau kita perhatikan, kenapa kok dia bisa memiliki keberanian seperti ini? Karena dia bergaul karib dengan Tuhan. Kekasih Tuhan, apapun saat ini keadaan kita, ya kan, kita ini kecil, nggak pengalaman. Kemudian kalau kita tahu ya, Daud itu lawan Goliat, dia itu cuman waktu itu dikasih modal sama Saul. Nih kasih, ya kan, Saul itu kasih ketopong, kasih baju perang, kasih pedang. Nih tak kasih, lawan itu. Dia tuh pakai, lalu nggak bisa, lalu dia tuh pakai modal tongkat sama batu licin 5. Jadi saat ini kita ngomong, Tuhan, gak bisa nih, bangkrut aku. Perusahaanku habis nih wes. Bukan mulai dari nol. Itu kan isi bensin ya kan. Ini mulai dari min. Habis wes. Gak ngerti aku harus apa. Jadi apa yang sisa? Gak mungkin lah kita nih gak ada sisa. Apa yang sisa? Kita masih punya anak. Kita masih punya mungkin 1-2 orang kepercayaan yang masih sisa. Atau kita mungkin masih punya kesehatan, masih punya kekuatan, masih punya relasi, ya kan. 5 batu licin yang ada di tangan kita dan tongkat. Itu kalau bersama Tuhan, seperti Musa dengan tongkatnya saja, modal minim. Bahkan sepertinya orang ngomong, gak mungkin lah ya, tongkat itu mau pukul Goliat itu loh ya, gak bisa. Dan Goliat itu pakaiannya rapi, ya kan, lobangnya hanya sedikit. Batu itu ya, begitu kita lempar 5 bleb gitu ya, terus gak tepat gitu ya, gak tepat sasaran, mati Daud itu. Dikejar, tebas gitu langsung mati. Jadi resikonya Daud itu besar sekali, resiko mati. Mungkin resiko kita, ya matilah, ya kan. Gak tahu nih tahun depan sampai 2 tahun lagi mau jadi apa bisnisku ini. Mati nih, keluargaku, anak-anakku, resiko, ya kan. Tapi dalam waktu lama, masih ada waktu. Daud ini sudden death nih, pasti selesai, mati langsung Daud ini. Jadi kayak
Dia tuh resikonya besar sekali, modalnya kecil sekali, dan dia gak pengalaman. Dan dia secara mental kayak kokonya itu ya. Kamu tuh, bahasa Jawanya ya, pancet aja kamu tuh ya, sok-sokan. Aku ngerti kamu tuh sok-sokan, tapi kamu tuh gak salah apa-apa ya kan. Kamu tuh sana pulang lah, mati kamu nanti. Sana pulang gitu ya. Kokonya tuh juga sayang sama dia, tapi ya ngeremehkan. Pulang aja kamu daripada kamu mati ya kan. Jadi seperti itu. Jadi dia itu secara verbal, secara mental, dia tuh secara modal ya kan, body sudah gak modal ya kan, perbandingannya tuh jauh. Senjata sudah gak komplit, mentalnya didropin lagi ya kan. Dan saya ini kan belajar apa ya, ilmu konseling ya kan. Jadi alam bawah sadar ya kan, alam bawah sadar itu yang memerintah kita secara apa ya, banyak hal yang kita lakukan itu diperintah oleh alam bawah sadar. Kenapa kok ada orang trauma, lalu takut tikus, lalu apa? Karena dulu takut kegelapan, waktu masih kecil dia ditakut-takuti, lalu masuk alam bawah sadar. Sekarang dia sudah nggak kecil, sudah besar, tapi dia masih takut sama tikus. Karena alam bawah sadarnya ngomong tikus itu menyeramkan. Jadi alam bawah sadarnya itu kayak pembisnis yang sering bangkrut ya kan. Dia tuh kayak nggak bisa bangkit lagi. Kenapa? Padahal dulu waktu masih muda dia hebat pol ya kan, hebat banget. Karena dia alam bawah sadarnya dia trauma. Dia takut manuver karena seperti itu. Dan alam bawah sadar itu bisa dipulihkan dan bisa dihancurkan. Memang kayak hal-hal yang diulang-ulang itu akan membuat alam bawah sadar kita langsung diisi. Makanya Tuhan kan ngomong, renungkan firman-Ku siang dan malam. Sampai kita nih, bawah sadar kita nih kayak pikiran kita ini diperintahkan oleh firman Tuhan. Makanya Tuhan tuh ngomong renungkan, bukan baca. Kalau baca itu lama masuknya. Jadi kayak kita nih disuruh renungkan firman Tuhan. Dan ini cara berikutnya adalah cara yang hal yang spektakuler. Misalnya dia jatuh dari lantai 2 gitu ya, atau dia lalu trauma ketinggian, sakit gitu ya. Satu hal yang membuat dia lalu dia trauma karena dia pernah jatuh dari lantai 2. Lalu kalau dia di ketinggian dia ketakutan. Ada orang yang nggak pernah trauma ya nggak takut, biasa aja di ketinggian gitu ya. Ada orang tuh sampai kalau di jembatan yang kaca tuh sampai nyeret ditarik sampai nangis gitu ya. Karena dia trauma ketinggian, nggak tahu apa yang membuat dia trauma. Isi otak alam bawah sadarnya. Nah, berulang-ulang, lalu sesuatu yang spektakuler ya kan. Lalu orang yang kita hormati, pemimpin kita. Ini Daud ketemu sama Saul. Sudahlah, Isai orang tuanya itu ya jelas lah. Orang tuanya itu kalau dilihat, disinyalir ya, asumsi saya ya kan, bisa salah. Dia itu gak dihormati, gak dihargai sama Isai. Karena ya hal penting aja, ada Samuel datang nabi ya kan, dia dibiarkan keleleran di luar, koko-kokonya baris, dia gak ada, dilupakan. Sepenting apa kambing domba itu? Mungkin takut kambing dombanya hilang, tapi masa kambing domba lebih penting daripada Daud gitu loh. Jadi kayak saya pikir Isai itu lebih penting kambing dombanya daripada Daud. Jadi ya kalau diremehkan sekali, 2 kali, 3 kali, dan orang tuanya yang meremehkan, dia tuh pasti gambar dirinya jelek lah. Dia pasti iso aku ini gak isa. Pasti aku nih gak kayak kokoku. Dia sering dibandingkan ya. Jadi dia jelek lah. Pasti dia ini jelek pol gambar dirinya. Lalu Saul, dia ketemu Saul. Tenang saja, jangan kau risau. Daud tuh ngomong, aku akan mengalahkan Goliat itu. Lalu Saul tuh enteng ngomong, kamu gak usah lah. Dia tuh dari kecil, jadi kamu gak mungkin menang. Bayangkan ya, kalau misalnya kita punya presiden lalu ngomong gini, Indonesia ini gak mungkin bangkit, Isa, ekonomi ini amblek, gak mungkin lah, ini krisis terlalu dalam ini, gak mungkin Isa. Pemimpin aja ngomong gitu, drop semua rakyatnya. Daud ini pemimpinnya aja drop. Kalau dia manusia normal, dia pasti drop. Tapi dia manusia gak normal, karena dia rohnya ini nempel sama rohnya Tuhan. Kekasih Tuhan, saat ini ya, mari kita ini nempel sama Tuhan seperti Daud. Siang malam kita ini merenungkan firman Tuhan, siang malam bersekutu dengan Tuhan. Kita ini kepingin gak kepingin, tapi gak ada cara lain. Sudahlah,
Gak ada cara lain kalau kita gak nempel sama Tuhan. Lihat kalau kita nempel sama Tuhan, bukan cuman kita nih kayak berani melangkah ya. Lalu Daud ini berani melangkah karena dia dapat kekuatan Tuhan. Kita nanti akan beda. Kita nggak akan ngomong yang negatif-negatif. Hancur nih bisnisku, wes gak ngerti ya. Anak nanti sekolah ya apa, ketularan nanti sama temen-temennya. Nanti wah, pulang bawa penyakit. Lalu aku sakit, asuransiku gak ada, gak cukup, wes mati, wes hancur. Itu ngomong negatif. Tapi Daud tuh enggak. Dia tuh ngomongin, dia sampai ketemu musuhnya ya kan, Goliat. Kamu nanti tak buat makan burung kamu, mayatmu tuh. Kamu tuh aku ini kasih tongkat, anjing ke aku ini, diguyu-guyu gitu ya. Jadi diremehkan. Tapi dia tuh ngomongnya tuh positif ya. Daud tuh ngomongnya firman Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita ini melekat sama Tuhan. Cari wajah Tuhan. Dengan sisa-sisa kekuatan. Saya tadi pakai cara baru ya. Pagi ini saya tuh bawa gitar. Biasanya kan saya di kamar ya. Saya mau sedikit lebih lama lah ya, supaya ketahanan saya dalam, soalnya saya tahu memang gak ada cara lain kalau gak mencari itu. Saya juga pengusaha, pekerjaan saya ya berdampak gitu ya. Tapi saya tahu bahwa hanya Tuhan yang bisa membuat saya bangkit. Lalu saya nih ngambil gitar, nyari kebun ya kan. Saya di loteng ya kan, di lantai 2, lalu ada tanaman-tanaman. Saya duduk di sana, pintu saya buka, saya gitaran, saya nyembah Tuhan. Saya pikir, saya nih kalau gak melekat sama Tuhan selesai. Kekasih Tuhan, kita kalau gak melekat sama Tuhan selesai. Dan ketika kita nih masalah ada, sama, tapi kita nih jadi lebih berani. Lalu Daud itu berani. Lalu lihat, bukan cuma Daud itu jadi berani, jadi beriman, jadi positif. Dia lawan Goliat, dia tuh jadi menang. Kekasih Tuhan, ayo kita melangkah bersama Tuhan. Kita bisa melangkah dan kita pasti menang. Karena yang menyertai kita ini tangan Tuhan yang kuat. Jadi apapun lawan kita, apapun krisisnya, keadaan apapun perusahaan kita, keadaan apapun anak kita, mungkin kita sakit, keadaan sakit apapun yang kita alami, kalau kita disertai oleh tangan Tuhan yang kuat, kita ini akan mendapatkan mujizat. Akan ada pintu yang Tuhan siapkan, Tuhan bukakan di hidup kita. Lalu Daud sampai ngomong gini, aku akan memuliakan Tuhan. Aku gak akan biarkan orang-orang itu mencemooh Tuhan. Kekasih Tuhan, mari kita punya tujuan, bukan kenikmatan hidup, bukan kesuksesan, bukan keluarga bahagia. Kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu aku ingin hidupku itu memuliakan Tuhan. Gak mungkin aku tuh gak ditolong Tuhan. Aku pingin nanti keadaan kacau ini ya, lalu Tuhan tuh mempromo aku, lalu semua orang lihat, kok bisa ya kamu seperti ini? Kok bisa kamu sukses seperti ini? Kok bisa keluargamu bahagia? Kok bisa kamu kuat dari keadaan terburuk seperti ini, lalu kamu bangkit? Lalu orang lain itu memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Mari kita betulin dulu tujuan kita, supaya hidup kita ini memuliakan Tuhan. Nanti Tuhan akan membangkitkan kita. Dan ketika kita mulai melangkah, kita akan mendapati keajaiban demi keajaiban, demi keajaiban, demi keajaiban. Mari kita, saat ini kita mendengar cerita dari Raja Daud. Mari kita membuat orang lain mendengar cerita dari hidup kita. Mari kita menjadi cerita buat orang lain, supaya nama Tuhan lebih dimuliakan lagi lewat hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas semuanya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya semuanya seizin Tuhan. Gak ada hal yang terjadi tanpa seizin Engkau. Dan kami sangat yakin dan percaya bahwa kami bersama dengan Engkau jauh lebih besar dari Tuhan, dari semua yang ada Tuhan, dari permasalahan, dari Goliat kami Tuhan. Engkau jauh lebih hebat, Engkau jauh lebih kuat Tuhan. Hanya ajari kami Tuhan untuk mengalami Engkau. Kalau Daud punya pengalaman Tuhan, lewat singa, lewat beruang Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Lalu hal yang lebih besar datang Tuhan. Dia punya pengalaman keajaiban Tuhan. Tuhan, saat ini urapi kami, bawa kami Tuhan ke dalam mujizat-mujizat, pengalaman-pengalaman bersama Engkau Tuhan. Ayo Tuhan, Kau pakai hidup kami Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami gak ingin macam-macam Tuhan, kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, di keadaan seperti ini Tuhan, kami tetap bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah kami bukan mencemooh nama-Mu Tuhan, lalu kami ngomong-ngomong yang negatif, lalu kami mulai melemahkan orang yang ada di sekitar kami. Kami gak mau Tuhan, ampuni kami kalau kemarin-kemarin kami masih mencemooh nama-Mu Tuhan.
Kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Kami bisa bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin.